Salam sehat, sukacita selalu. Jumpa lagi dalam renungan singkat. Ini seri yang ketiga dari topik benar-benar merdeka. Seri 1 kita telah membahas kuasa dosa. Seri 2 kita telah membahas kuasa iblis. Dan seri 3 ini kita akan membahas kuasa maut. Memang ketiga kuasa ini yang menguasai manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, mari kita membuka Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Allah menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya, bergaul karib dengan Allah, tetapi oleh karena ketidaktaatannya, sekali lagi, ketidaktaatannya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia lebih suka memilih kehendaknya sendiri daripada perintah Tuhan. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah kematian berlaku bagi manusia. Kematian jasmani maupun kematian secara rohani yang kita kenal dengan maut atau binasa, atau terpisahnya manusia dengan Allah penciptanya sendiri untuk selama-lamanya, dan akhirnya kepada manusia seperti ini mengalami maut atau binasa. Tempat tinggalnya adalah di neraka. Saudara, kematian jasmani ini adalah kematian oleh terpisahnya roh manusia dari tubuh manusia. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi manusia mati bukan karena dia sakit berat atau karena kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Manusia mati itu karena dia rohnya keluar dari tubuhnya, terpisah dan kembali kepada Allah. Manusia bisa pingsan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, selama rohnya masih dalam tubuhnya, maka dia tetap hidup, bukan mati. Dosa adalah pintu masuk kepada kuasa iblis dan kita mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Dan juga dosa memisahkan kita dengan Allah, dengan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya bacakan supaya semakin jelas buat kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan semua orang telah jatuh ke dalam perbuatan dosa ini. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa ini manusia mengalami kematian jasmani dan rohani. Dan kematian akhirnya tidak dapat dihindari oleh semua orang yang hidup. Semua orang akan mengalami kematian oleh karena dosa ini.
Dan kita tahu bahwa semua orang itu tahu bahwa dia akan meninggal, akan mati kemudian hari. Entah umur berapa tahun. Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata, karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat ini bicara kematian jasmani, di mana rohnya terpisah dengan tubuhnya. Dan kematian ini tidak dapat kita hindari. Walaupun dosa telah kita ditebus, walaupun kita menjadi orang percaya dan hidup setia kepada Tuhan, tetapi oleh karena dosa yang sudah terjadi dahulu, maka kematian ini akan kita alami. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tidak seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Saudara, jadi kematian jasmani ini tidak kita bisa hindari. Akan datang pada suatu saat kepada kita semua. Kematian jasmani itu. Entah umur 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun pun dia pasti akan datang. Ya. Tapi yang perlu kita hindari, saudara-saudara, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita mengalami maut kebinasaan. Setelah kematian jasmani kita harus mengalami kehidupan kekal, itu maksudnya. Jangan sampai setelah kita kematian jasmani kita alami ternyata tempat kita bukan di sorga tetapi di neraka, karena kita mengalami kematian maut atau binasa itu. Sekali lagi, manusia tidak mempunyai kekuatan daya untuk mengalahkan kuasa maut. Sekali lagi, manusia tidak ada kuasa untuk mengalahkan maut. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Siapa yang berdosa menerima maut, itu ganjarannya. Oleh karena dosa, kita mengalami maut, kematian kekal. Jadi pintu masuk ke alam maut ialah karena dosa. Tetapi sebaliknya kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi untuk masuk kepada hidup kekal, kita harus menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semuanya ini oleh karena kasih karunia Allah. Apapun dalam hidup kita, semuanya oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Roma 5:15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 6:9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara, melalui renungan singkat ini saya mengingatkan kita, saudara-saudara yang mendengarkan. Perhatikan dengan seksama, pelajari dan timbang-timbang kehidupan yang kita jalani saat ini. Mungkin kita berkata, saya sudah hidup benar dan kepercayaan saya sudah menjamin itu bahwa saya akan mengalami kehidupan kekal nantinya. Sebab kita hanya hidup 70 tahun, 80 tahun, itu yang Tuhan berikan. Ya, ada juga yang hidup cuma 20 tahun atau di bawah itu juga ada. Tetapi perlu yang kita tanyakan, sekali lagi, perlu kita tanyakan dalam hidup kita, renungkan dalam pikirkan matang-matang. Apakah kalau suatu saat saya meninggal
lalu saya ternyata ada di sorga atau di neraka. Perhatikan ya, saya menyarankan kepada saudara jangan percaya kepada pribadi yang tidak bangkit. Yesus mati dan bangkit, dia hidup. Jadi sekali lagi jangan percaya, mengandalkan, mengharapkan atau berserah atau menyerahkan hidup saudara kepada pribadi yang mati dan tidak bangkit. Saudara akan alami hal yang sama, saudara akan mati dan tidak bangkit, saudara akan mengalami maut. Firman Tuhan di atas berkata, Yesus mati dan bangkit, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian juga yang kita alami bagi orang-orang percaya kepadanya. Orang Kristen percaya kepada Yesus, ia mati tetapi bangkit, kemudian naik ke surga, dan janjinya akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya untuk menerima hidup kekal. Nah, ayat ini sering saya sampaikan pada hari-hari di mana mengalami kedukaan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Paulus menyarankan jangan kita cuek dengan kematian. Ini yang jemaat Tesalonika itu jemaat yang baru, dan mereka bingung kalau orang meninggal itu kemana perginya. Saudara, kami tidak mengetahui tentang, kamu jangan sampai tidak mengetahui tentang orang meninggal, karena kita saudara-saudara yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, kata Paulus berkata, dengan orang-orang lain adalah karena kita punya pengharapan. Sekali lagi, yang membedakan dengan orang-orang lain ia adalah satu, yaitu pengharapan. Yang lain tidak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Dan pengharapan ini kita ada dasarnya, bukan pengharapan yang cuma harapan saja, tapi kita punya dasar pengharapan kita. Karena sudah terjadi pribadi yang mati dan juga bangkit, dia naik ke surga. Kita percaya kepada pribadi yang seperti itu. Yesus telah menjadi contoh buat kita, menjadi standar buat kita yang sudah mati tetapi bangkit. Mari saudara-saudara, saya dan saudara, mempercayakan hidup kita, menaruh harapan kita hanya kepada pribadi yang mati tetapi bangkit. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dosanya sudah diampuni dan jaminannya adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Engkau telah mengalahkan maut, ya Tuhan Yesus Kristus. Juga maut tidak berkuasa kepada orang-orang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.